Apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian atau organizing merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Sedangkan menurut T. Hani Handoko, memberikan pengertian pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi sumber daya yang dimiliki di lingkungan yang melingkupnya. Proses pengorganisasian dapat ditujukan dengan 3 langkah. Yang pertama, perincian seluruh pekerjaan. Kedua, pembagian beban pekerjaan. Ketiga, pengadaan dari pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Struktur organisasi atau desain organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal organisasi yang dikelola. Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi, kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran ukuran satuan kerja. Tujuan struktur organisasi: pertama, sebagai ciri-ciri organisasi. Kedua, mengendalikan koordinasi dan motivasi. Ketiga, mengarahkan perilaku orang-orang jalan berorganisasi. Keempat, merespon pemanfaatan lingkungan, teknologi, dan SDM. Departementasi adalah suatu aktivitas untuk menyusun suatu organisasi yang akan diserahi atau bidang kerja tertentu ataupun fungsi tertentu. Macam-macam departementasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, departementasi fungsional, yang artinya pengelompokan fungsi yang sama atau kegiatan yang sejenis untuk membentuk suatu organisasi. Yang kedua, departementasi divisional, berdasarkan pada divisi, melihat produk, layanan, dan klien sebagai faktor dasar pengelompokan. Yang ketiga, organisasi proyek matriks merupakan suatu organisasi proyek yang melekat pada divisi fungsional suatu organisasi induk. Rentang manajemen. Span of management adalah jumlah karyawan yang bertanggung jawab kepada seorang supervision atau jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Sebab perlu adanya rentang manajemen. Yang pertama, limit faktor yang berarti keterbatasan manusia. Yang kedua, keterbatasan waktu. 3, pengetahuan. Dan keempat, kemampuan. Dan yang terakhir, perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Rustiani. NPM saya 101211074. Saya dari kelas C5 manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan salah satu materi pengantar manajemen, yaitu organisasi. Beberapa faktor yang membatasi besar kecilnya rentang manajemen. Yang pertama yaitu sifat dan terperincinya rencana. Yang kedua yaitu latihan-latihan dalam perusahaan. Yang ketiga, posisi pemimpin dalam struktur organisasi. Yang keempat yaitu dinamis dan statistisnya organisasi. Yang kelima, kemampuan dan kegunaan komunikasi. Yang keenam yaitu tipe pekerjaan yang dilakukan. Yang ketujuh yaitu kemampuan dan kecakapan manajer. Yang kedelapan yaitu tingkat dan kewibawaan seorang manajer atau energi manajer.
Dan yang terakhir yaitu 9, dedikasi atau partisipasi bawahan. Pendelegasian yaitu delegasi dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan baru. Langkah awal pendelegasian yang pertama yaitu menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Yang kedua, melimpahkan wewenang yang diperlukan. Yang ketiga, penerimaan delegasi baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Dan yang terakhir, pendelegasian menerima pertanggungjawaban. Pedoman klasik untuk delegasi efektif. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan. Yang kedua, tegaskan tanggung jawab dan wewenang. Ketiga, berikan motivasi kepada bawahan. Yang keempat, meminta penyelesaian kerja. Yang kelima, berikan latihan. Dan yang terakhir, adakan pengawasan yang memadai. Organisasi informasi formal atau informal. Organisasi yang berbentuk tanpa disadari sepenuhnya, tujuannya kurang jelas, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya tidak ada, hubungan terjalin secara pribadi saja. Bedanya yaitu hubungan-hubungan antar pribadi, kepemimpinan, pengendalian perilaku, dan ketergantungan. Sisi negatif dan positifnya yaitu yang pertama, sisi negatif. Menciptakan konflik, mendorong penolakan terhadap perubahan. Yang kedua, sisi positif. Menetapkan, memperkuat, dan memutuskan norma-norma sosial budaya penting dalam anggota kelompok.